Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Tri Lestari SHMH selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Perkawinan. Dan tak lupa teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi nikmat kesehatan sampai saat ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan sedikit mempresentasikan terkait dengan salah satu bagian dari mata kuliah dari hukum perkawinan, yakni mengenai sumber dan prinsip dari hukum perkawinan. Sumber dan prinsip dari hukum perkawinan itu sendiri yakni meliputi berujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, bahwa terkait dengan sumber menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan, bahwa dilihat dari pengertiannya, perkawinan merupakan sebuah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga, ataupun di sini dalam artian rumah tangga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini sumber pada undang-undang ini dimaknai sebagai sebuah hubungan ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dan wanita yang dalam arti di sini benotabene nantinya sebagai seorang suami maupun istri, dan nantinya juga dari suami istri tersebut membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu juga suami istri diharapkan bisa melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Nah, masih terkait dengan sumber perkawinan. Pada pasal 1 ini terkait dengan pengertian yang sudah saya paparkan, ya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pasal 2, pada pasal 2 yakni terkait dengan ketentuan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan hukum masing-masing yang agama dan kepercayaannya itu. Kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi di sini terkait dengan perkawinan itu sah apabila menurut hukum. Jadi harus dicatatkan menurut hukum oleh pegawai yang mencatat perkawinan. Kemudian dilakukan oleh agamanya masing-masing. Seperti itu. Kemudian pasal 3 mengenai pada asasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian selanjutnya atau ayat kedua, yakni pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi di sini pada pasal 3 ayat 1 terkait dengan asas monogami, yakni seorang pria itu hanya boleh memiliki satu wanita
atau seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri dan sebaliknya. Dan pada ayat 2 ini bahwa istri ataupun suami jika ingin mempunyai istri atau suami yang lebih dari satu harus izin pada pihak yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat pada pasal 4, yakni masih menyangkut pasal sebelumnya, yakni pasal 3. Dalam ayat 1 ini terkait bahwa dalam hal seorang suami yang beristri lebih dari seorang, sebagaimana pada pasal 3 atau pasal sebelumnya tadi, ini wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Nah, jadi ketika suami ataupun istri ingin memiliki istri lebih dari seorang, maka seorang suami tersebut wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat, seperti itu. Nah, kemudian pada ayat 2 ini terkait hal-hal ketentuan jika mempunyai istri lebih dari seorang, bahwa suami itu diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang ketika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kemudian istri kedapatan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kemudian istri tidak dapat melahirkan atau tidak dapat memberikan keturunan. Seperti itu. Kemudian pasal 5, bahwa untuk mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, ketika seorang suami ingin memiliki istri lebih dari seorang harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, di sini pada poin A, pada pasal 5 ayat 1 poin A itu bahwa adanya persetujuan dari seorang istri atau istri-istri sebelumnya. Ya, mungkin sebelumnya sudah mempunyai 2 istri, mungkin nambah lagi, seperti itu. Kepada poin B, yaitu adanya kepastian bahwa seorang suami mampu menjamin keperluan istri dan anak-anak mereka. Jadi suami itu harus menjamin bahwa dapat mensejahterakan anak-anak dan istri-istrinya. Kemudian adanya jaminan yang berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi ketika seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari seorang, bahwa suami itu bagaimana caranya harus bisa berbuat adil terhadap seorang terhadap istri-istrinya maupun terhadap anak-anaknya. Begitu. Selanjutnya pada kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini dijelaskan terkait perkawinan pada bab 2, yakni pasal 2 adalah pernikahan itu adalah suatu akad yang sangat kuat ataupun mistaqon goli untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Ini terkait dengan pengertian yakni tertuang dalam pasal 2. Kemudian pada pasal 3 yaitu terkait dengan apa tujuan perkawinan. Pasal 3 ini menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Nah, itu pada pasal 3. Nah, pasal 4 itu mencakup bahwa seperti pada undang-undang sebelumnya tidak berbeda jauh, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pada pasal 2 ayat 1. Nah, undang-undang tahun 74 tadi. Nah, itu. Kemudian pada pasal 5 yaitu terkait dengan ketentuan
yakni bagaimana perkawinan itu sah dan sebagainya, yakni agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. Nah, seperti dalam pasal sebelumnya pada undang-undang tadi. Kemudian pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 sebelumnya dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Selanjutnya pada pasal 6, yakni masih berhubungan dengan pasal 5 tadi, bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Nah, pada ayat 1 ini. Kemudian pada ayat 2 ini perkawinan harus dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi di sini ayat 1 dan ayat 2 ini menjelaskan terkait dengan ketika akan melangsungkan perkawinan, maka harus dihadapkan atau pegawai pencatat nikah itu harus tahu bagaimana siapa mempelai laki-laki, mempelai perempuan, siapa pekerjaannya apa, agamanya apa, dan sebagainya. Nah, dengan tujuan agar dicatat data-datanya untuk sebagai kelegalan hukum, agar pernikahan itu resmi secara hukum begitu. Dan namun jika pernikahan itu tidak dicatat menurut hukum, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pula begitu. Selanjutnya pada pasal 7. Pada pasal 7 ini terkait dengan ketentuan, masih dengan ketentuan, yakni pada ayat 1 ini perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian pada ayat 2 ini terkait dengan jika tidak mempunyai akta nikah maka harus mengajukan isbat nikah. Kemudian ada ketentuan dengan isbat nikah. Selanjutnya pada pasal 8. Pada pasal 8 ini terkait dengan cerai, dengan berpisahnya suatu ikatan perkawinan, bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan cerai berupa putusan dari pengadilan agama atau PA, baik berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khulub, ataupun putusan talik talak. Nah, ini selain berpisahnya suatu ikatan perkawinan karena meninggalnya salah satu pasangan, baik istri maupun seorang suami, maka dapat juga putusnya perkawinan berupa cerai, ikrar, talak, dan sebagainya tadi. Kemudian pada pasal 9 ini masih terkait dengan yang sebelumnya, bahwa apabila berkasnya sebelumnya tadi hilang, maka pengadilan agama itu dapat meminta ke pengadilan agama begitu. Kemudian pada ayat 2 selanjutnya terkait dengan bukti, bahwa dalam hal bukti dimaksud dalam pasal 1 tadi itu tidak dapat diperoleh, maka diajukan ke permohonan ke pengadilan agama begitu. Ya, terkait selanjutnya pada pasal 10, yakni terkait dengan rujuk begitu, bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya pembahasan yang selanjutnya terkait dengan prinsip dalam hukum perkawinan. Langsung saja bahwa prinsip hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahwa perkawinan mempunyai prinsip, yakni pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Nah, ketika melangsungkan perkawinan, bahwa pasang suami istri tentunya mempunyai tujuan, yakni agar dapat melahirkan suatu generasi, mengeluarkan keturunan.
agar bisa mendapatkan keluarga yang agar bisa keluarganya bahagia dan kekal seperti itu. Maka untuk itu baik suami maupun istri harus saling membantu, harus saling melengkapi satu sama lain dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Suami istri harus bekerja sama dalam memecahkan masalah. Jika suami ataupun istri kasarnya istilah kasarnya egois satu sama lain, tentunya antar sepasang ataupun keluarga tersebut itu akan bisa menimbulkan perpecahan, begitu kesalahpahaman pasti terjadi seperti itu. Jadi dalam sebuah rumah tangga itu harus saling menolong, harus saling membantu, harus saling menutupi semua kekurangan antar anggota keluarganya dan sebagainya, sehingga agar tercipta suatu rasa kerukunan. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah sah perkawinan itu tergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi di sini terkait dengan sahnya perkawinan, bahwa perkawinan itu harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah di dalam KUA. Seperti dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Begitu, itu dasarnya. Selanjutnya prinsip yang ketiga adalah asas monogami. Mono berarti satu. Jadi asas monogami ini bermakna bahwa perkawinan itu diharapkan seorang suami itu hanya mempunyai seorang istri, dan seorang istri itu hanya mempunyai seorang suami, begitu. Nah, jika selebihnya itu apabila seorang suami ataupun istri ingin mempunyai pasangan lebih dari seorang, artinya jika seorang suami ingin ingin mempunyai istri lebih dari seorang, maka mengajukan permohonan kepada pengadilan agama, dan itu pun harus mendapatkan izin dari pihak-pihak yang bersangkutan, seperti itu. Selain itu juga antara satu pihak dengan pihak yang satunya, seperti misalnya seorang pihak keluarga istri maupun pihak suami harus dalam keterbukaan, artinya mengapa ataupun alasannya seorang suami ataupun seorang istri ingin lebih. Nah, seperti itu. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah calon suami dan istri harus dewasa, baik secara jiwa dan raganya. Dalam prinsip ini maknanya dalam melangsungkan perkawinan, baik seorang istri maupun seorang suami harus benar-benar matang, harus benar-benar sehat, baik secara fisik maupun psikisnya, ataupun yang jelasnya adalah pada intinya seorang suami ataupun seorang istri harus sehat secara jasmaniah atau secara raga, jasanya maupun rohaninya, begitu. Mengapa? Karena ketika dalam melangsungkan perkawinan ini terkaitannya dengan bagaimana bagaimana pasangan tersebut nantinya akan mengarungi kehidupan rumah tangganya. Apabila salah satu dari pasangan tersebut baik catat secara jiwa ataupun raganya, ya mungkin terganggu dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, seperti itu. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah mempersulit terjadinya perceraian. Nah, ketika melaksanakan perkawinan itu dengan tujuan bahwa untuk meminimalisir adanya perceraian. Seorang suami ataupun seorang istri ketika menghadapi sebuah permasalahan baik sepele maupun besar,
itu harus dilaksanakan atau harus dipecahkan, dirembuk secara bersama-sama. Jangan ketika ada sebuah permasalahan itu harus didiamkan, ditutup-tutupi, saling menyalahkan, saling menuduh dan sebagainya. Ketika sebuah ada permasalahan itu harus saling berbagi, harus saling membicarakan, harus saling berembuk satu sama lain. Siapa tahu ketika berembuk, ketika berbicara, membicarakan satu dengan yang lain, semua masalah ya mungkin bisa terminimalisir, bahkan bisa terpecahkan, terselesaikan. Begitu. Kemudian prinsip yang terakhir adalah hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Nah, di sini maksudnya bahwa antara suami dan istri itu harus menjalankan perannya masing-masing sebagai bagaimana perannya seorang suami maupun seorang istri. Jadi kewajiban, misalnya, jadi kewajiban seorang suami itu semestinya ataupun seharusnya adalah berperan untuk mencari nafkah, untuk sebagai tulang punggung keluarga, seorang pemimpin yang bisa memimpin dari keluarganya, anak-anak maupun istrinya, harus bisa mengasuh, harus bisa memberikan sebuah pendidikan pada anak-anaknya, harus bisa mengayomi, harus bisa melindungi dari keluarganya, seperti itu. Kemudian kewajiban seorang istri itu seperti harus bisa mengurus rumah tangga, harus bisa melayani seorang anak-anaknya maupun istri ataupun suaminya. Kemudian terkait dengan hak dari istri, misalnya istri berhak menerima nafkah dari seorang suami. Ketika seorang suami bekerja, istri juga berhak menerima hasil dari jerih payah seorang suami tersebut. Seperti itu. Kemudian terkait dengan hak dan kewajiban lain, seorang suami ataupun seorang istri harus saling membantu, harus saling melengkapi, harus saling tolong-menolong, seperti dalam prinsip-prinsip yang di atas sebelumnya, bahwa dalam pengurusan rumah tangga itu ya harus saling membantu, harus saling bekerja sama, seperti itu, demi terciptanya sebuah keluarga yang sejahtera, yang bahagia, yang terciptanya keluarga yang harmonis, seperti itu. Jadi di sini pada intinya dari sebuah prinsip tersebut yang merupakan perkawinan ini bertujuan untuk bagaimana keluarganya itu bahagia dan kekal. Kemudian bagaimana seorang suami ataupun seorang istri hanya mempunyai satu pasangan saja, istri hanya mempunyai seorang suami saja, suami hanya mempunyai seorang istri saja, kemudian dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Dan kemudian ketika dalam berumah tangga, ketika dalam melangsungkan perkawinan itu harus sehat dulu, baik secara rohani dan secara jasmani, seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan terkait dengan sumber dan prinsip dalam perkawinan, yaitu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 mungkin jika ada kekurangan ataupun kelebihan ataupun ya sesuatu yang mungkin melenceng dari yang dijabarkan, seperti itu, kami mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.